Berarti kalau mau cipta lagu lagi kan harus menderita lagi dulu kamu. Iya. Amit-amit enggak loh. Aku belajar untuk hal itu Mas. Itu kayak apa ya? Asma Librasi itu kayak lagu favoritnya Segi Bornean. Nggak suka yang namanya toleransi. Oh, oke. Iya. Perbedaan malah dijadikan masalah besar gitu. Padahal kan perbedaan indah ya Om ya. Ya, kalau ada Rezeki pepatah bareng-bareng. kan mengatakan kalau kamu pengen berjalan cepat ya kamu jalan sendirian, tapi kalau kamu pengen berjalan jauh kamu harus jalan rame-rame. Iya benar. Itu artinya memang apa ya, kebersamaan itu nilainya lebih tinggi nantinya, benar, ya kan? benar. Nggak, tapi saya tadi pengen ngulang, artinya sebenarnya tadi yang saya tertarik waktu kamu dapat ide yang di Kampung Kali tadi lagunya apa? Raksa. Iya. Itu kan karena kegelisahan kamu. Iya. Artinya kan sebenarnya kamu itu ternyata disadari atau tidak, kamu punya potensi untuk mengubah persepsi melalui sebuah lagu. Iya kan? Lah mungkin apakah itu nanti akan menjadi juga apa ya, hasrat kamu untuk juga melakukan hal itu. Jadi melalui lagu. Iya, itu pasti Om. Gitu ya. Itu pasti. Artinya kalau bagaimana jatuh cinta, bagaimana mencintai yang baik, bagaimana nanti berhubungan yang sehat itu ya. Iya, benar Om. Ya kan, jadi ada pesan-pesan apa ya, subliminal gitu ya. Iya benar. Karena di dunia ini tuh yang pasti nggak akan bisa dihilangkan tuh musik. Musik ya. Pasti nggak akan bisa. Musik itu bisa jadi tempat pembelajaran, tempat pengeluapan perasaan. Iya betul ya. Apapun semuanya. Suku-suku yang sudah yang masih di pedalaman pun sebenarnya mereka juga nyanyi ya. Iya benar. Ya kan? Benar. Dan memang kalau itu saya harus ngaku, saya tuh juga suka nyanyi. Iya. Hobi sekali saya. Apa Om nyanyi? Nyanyi dalam hati tapi. Oh. Bukan kamar mandi ya Om ya? Tapi artinya memang karena kenapa ya musik itu kok bisa begitu, kenapa? Artinya Fani nggak tahu itu dari zamannya Wali Songo ya dulu ya. Ya nggak sih? Dulu enggak lah, sebelumnya sebelum-sebelumnya sudah mungkin iya, ribuan pasti tahun. Ada. Iya kan? Kan kalau di Indonesia itu kan yang Wali Songo itu kan pertukaran budayanya tuh dimulai dari musik. Pengenalan ajaran Islam itu kan dari musik. Lewat wayang, gamelan, iya kan? Gitu. Enggak, artinya mungkin ada vibrasi tertentu ya. Bener. Ya. Nggak tahu kenapa. Makanya kan beda Om, kalau kita bikin lagu asal-asalan, memenuhi standar kayak gini, dijual ketika di musiknya itu nggak ada sisi magis, ya nggak akan bisa meluap Om. Nggak tahu kenapa. Sisi magis tuh kata-katanya atau cara membawakannya? Cara bikinnya. Ketika kita bikin benar-benar pakai hati, ketika kita itu nggak cuma liriknya ya? Bukan cuma lirik, itu apa ya Om? Ketika kita dapat ilham lirik, dapat ilham nadanya. Nada itu tuh memang udah dikasih Tuhan. Tapi ketika kita kayak dikasih tanggung jawab sama Tuhan, kamu bisa nggak bikin lagu tapi dengan hatimu sendiri? Nanti aku yang kasih kamu nada, yang ngasih kamu lirik. Iya menarik sebenarnya. Kalau dipikirkan sebenarnya nada itu berceceran di mana-mana, ya kan? Benar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kayak tiba-tiba kan Om? Iya kan? Iya. Tapi itu bisa dikombinasikan sampai menjadi sesuatu yang indah gitu ya. Itu titik magisnya Om. Oh itu titik magisnya. Yes. Itu kalau kamu pas ngarang lagu itu sampai ngeredek atau Oh enggak Om. Itu lebay Om, itu kademen aslinya 16 Om berarti. Enggak, artinya saya mendapatkan pencerahan itu kayak yang di Kampung Kali itu rasanya ada saya istilahnya mungkin transendental sebenarnya. Kayak orang trans. Iya. Betul. Gimana Om? Jelasin Om. Kayak orang pelukis itu ya, dia pada saat dia trans, dia menjiwai sekali, dia akan pelukis kayak digerakkan oleh kekuatan gaib lah, magis lah. Lah mungkin saat kamu mengarang lagu dan mulai nulis not-notnya itu kayak dituntun oleh. Itu belum Om. Belum Om. Itu bukan klinik ya Om ya? Bukan. Itu adalah kok klinik. Kalau Fani mah klinik malahan, kalau itu kan keren. Enggak. Saya hobi nulis. Iya. Tidak tiap kali nulis saya bisa merasakan itu. Oh, iya. Itu bisa kata-kata ini yang saya alami loh. Makanya saya pengen nyocokkan. Oh iya. Bisa muncul kata-kata terus setelah selesai, loh kok saya bisa nulis ini ya? Iya, Itu mungkin orang yang dikasih Tuhan kelebihan mungkin ya. Gitu ya. Iya, itu mungkin kelebihan Om. Tapi kalau Fani sendiri tuh karena memang dari pertama karena lihat sekarang di gadget orang-orang kayak yang nggak mau toleransi sama warna kulit, sama agama, sama apa. Fani tuh kayak jengkel gitu loh.
Ini kamu kelihatannya terusik sekali loh masalah perbedaan ini. Iya, kayak apa ya? Kenapa kamu terusik sekali? Toleransi itu tuh gampang banget. Tapi kenapa susah gitu loh untuk dilakuin? Ya enggak sih Om? Buat saya ya gampang. Iya gampang. Cuman kenapa orang-orang semakin kesini tuh semakin apa ya? Tidak bisa berpikir mending kita tuh nyari jalan tengahnya gitu loh. Dengan mungkin ngobrol bareng, enaknya kayak gimana. Musik kamu mungkin bisa menjadi salah satu solusi ya. Iya. Karena musik kamu pastinya menyatukan semua orang doh. Iya, makanya Fadi tuh dalam hati kayak gitu. Kenapa tuh orang-orang kayak gitu? Aku tuh pengen banget orang-orang tuh kayak sadar gitu loh. Toleransi tuh gampang. Kalau semisal kita bisa bangun toleransi, semuanya tuh bakalnya lebih mudah gitu loh. Terus akhirnya Fani tuh kayak bikin lagu kayak gini. Terus akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba di jalan itu Fani dapet liriknya Om. Dari keinginannya Fani. Ini lagu yang mana lagi? Yang Raksa. Oh, yang Raksa tadi. Yang perbedaan. Oke, yang perbedaan. Iya. Kata-katanya yang sangat menyentuh kamu yang mana? Apa ya? Malah pengen nyanyi malah. Oh ya, nyanyi dikit. Oh jangan. Dua kubu berbeda, saling menjelma rasa, di mana ku mencari jiwa, selaras pun tak sama gitu Om. Kita nggak akan bisa. Suaranya kamu enak loh, berarti kamu memang penyanyi tenanan ya? Oh iya. Ini gimana nih? Briefingnya gimana ya? Apa kabar semuanya? Luar biasa loh. Luar biasa Om, candaannya masuk sekali untuk anak milenial ya. Oke. Tapi kamu apa ya? Selalu totalitas gitu ya? Iya. Iya. Mumpung Fani masih muda juga sih Om. Dan Fani juga orangnya 100% perasaan. Karena Virgo tadi. Iya, karena mungkin Virgo juga. Karena Fani cewek juga. Oke. Terus ke depannya kamu ingin apa lagi setelah dengan band ini? Kira-kira hal apa yang pengen kamu lakukan? Fani kalau semisal sudah bisa ngumpulin rezeki dari talentanya Fani ini, Fani mau menyetelkan mamah dulu. Menyetelkan apa ya? Menyetelkan tuh menyetelkan bahasa mensetelkan. Oh, mensetel. Oke. Iya. Nek pakai benye kan Semarang banget loh menyetelkan. Mensetelkan itu apa ya istilahnya? Bahasanya pengen apa ya? Pengen punya, membuat mamanya enak, nyaman. Iya, jadi kalau semisal mama udah, Fani mau berkeluarga, Fani mau punya mobil sendiri, mau punya rumah sendiri, Fani lebih apa ya? Fani lebih lega. Oh. Iya. Oh, artinya kamu pengen ngurusi mamah kamu dulu lah, beresi dulu gitu ya. Karena apa ya? Ketika kita semua dewasa nanti, orang tua tuh tetap jadi tanggung jawab pertama. Gitu ya. Iya. Untuk sebagai wujud bakti gitu ya. Iya, benar. Dan Fari bukan orang yang umur segini harus nikah, umur di bawah 25 harus nikah, enggak Fani. Oh, santai aja. Santai. Ini untuk pendampingnya ingat ya, jangan diburu-buru. Enggak, sama-sama itu kok, sama-sama fleksibel juga. Oh, sama-sama fleksibel. Iya. Oke. Dan kadang perlu saling mengerti dulu lah ya. Iya. Selama 5 tahun sudah pernah berantem? Sering Om, tiap hari. Oh iya, itu bagus itu. Teruskan. Enggak, karena gini, saya dikasih tahu seorang teman psikolog, sebenarnya kalau sudah siap berantem, artinya sudah meluruhkan jaim masing-masing. Bener Om. Apalagi kalau sempat berantem yang cukup besar. Iya. Artinya topengnya lepas semua itulah. Iya, benar. Ya, jadi teruskanlah itu. Iya, teruskanlah. Tapi memang di sini di 5 tahun ini tuh benar-benar juga proses pendewasaan, sama-sama belajar. Gitu. Enggak apa-apa lah. Saya pacaran 10 tahun kok. Oh iya Om. Ya. Keren. Dan sekali aja, kok malah promosi. Sekali aja gimana maksudnya? Pacaran sekali terus ya menikah. Menikah. The one and only. Yes. Beda tipis antara setia. Tapi maaf Om, ketika tadi ngomong ada cincin terus kayak kesannya diborgol gitu, apa Om maksudnya Om? Nanti aja kita wajahnya bahas terpisah ya, wajahnya terberubah. Ini istri saya nggak ada yang dengarkan gini. Nanti saya rekomendasikan sih Om. Oke, tapi di masa kecil kamu itu mungkin banyak hal-hal yang mungkin luka dalam keluarga. Di sekolah itu juga terjadi luka-luka enggak sih? Pasti Om, itu waktu SMA. Enggak usah nangis lah. Ini tuh nangis karena ketawa Om. Oh, gitu ya? Tadi cincin borgol lagi Om. Ini dieling-eling. Masalahnya
baru ngomong cincin berborgol tuh omnya loh. Oh gitu ya? Iya. Oke. Fani baru tahu om. You know the first year of marriage is orang menikah itu selalu awalnya memberikan engagement ring. Iya. Betul kan? Benar. Pertunangan. Setelah itu wedding ring. Yes. Setelah itu apa? Apa om? Kan Fani nggak tahu. Suffering. Oh. Menderita. Setelah itu apa? Enduring, dibedah-bedah. No. Oh, iya. Memang Fani pernah dikasih tahu sama orang yang udah menikah gitu sih om. Gak lah, ini guyon aja lah. Nggak apa-apa. Ketika udah berkomitmen sebagai pasangan, sebagai suami istri tuh ya manis pahitnya ya udah. Tetap pada akhirnya tuh nggak akan bisa seperti pacaran, kayak saudara betul. Dan malahan. hubungannya harus bertumbuh lah. Saya pernah lihat di Beteng di Tangerang itu menarik loh. Kalau mau menikah, pasangan wanitanya di hari pernikahannya diberi sajian 10 macam masakan. Iya. Manis, asin, kecut, pahit, pedes, wis pokoknya 10 macam. Oh, sebagai penggambaran. Penggambaran. Hidupnya bakal penuh. Pas yang asam di skip ya. Asam bebas di skip ya. Jadi ya artinya metafora lah sebenarnya. Tapi ya lucu lah buat saya. Oh, ini bakal suami istri sih harusnya sama-sama istri. Artinya mereka disiapkan secara mental akan menghadapi ya manis, pahit, kecut, pedesnya kehidupan itu. Lah, tadi yang soal sekolah. Kan kalau sekolah itu mungkin ya pernah jadi korban dibully atau apa? Itu karena miskom sih om, karena dulu kan SMP kan swasta itu identiknya dengan sekolah yang bebas berekspresi. Kalau dulu sekolah Tritunggal tuh Fani dulu pakainya kayak rok-rok ala Jepang gitu loh. Oh, yang agak mini gitu? Ya, gitu sama dasi. Nah, sayang kok enggak sekelas ya tuh. Bahaya ya dia. Oke. Dulu waktu masuk SMA 3, wah kaget karena pada pakai rok panjang semua. Oh. Dan waktu hari pertama masuk sekolah itu kan meskipun masuk SMA, perkenalan pakai seragam SMP yang zaman dulu. Oh. Ya, Fani pakai seragam ala Jepang itu. Pakai pita juga enggak? Dasi om. Kayak Sailor Moon gitu. Dasi om. Kalau Sailor Moon makin-makin. Itu karena terus kayak kakak kelas udah, hah? Candi gitu. Anak mana ini? Karena kalau itu dari kakak kelas yang perempuan. Yang laki kan tetap dia bersyukur. Kalau ya kan? Laki-laki gini, gue duwe pin BBM merah. Dulu gitu kan zaman BBM. BBM. Iya. Dulu waktu masuk pertama sekolah. Saya juga masih kok sampai hari ini tanyanya pin BBM. Keren sekali. Udah nggak ada om? Gak. Asli yang benar. Udah nggak ada om. Oke. Dulu kalau jadi kamu pakai apa kun yang pendek, kamu tahu kun toh? Rok. Ya, itu bahasa kuno itu. kun pendek. Enggak ada yang tahu atau ada yang tahu enggak? Namanya kun itu. Abad 20 om itu tuh. Ya, mau cobain lah. Boleh enggak tahu. Mungkin rok ya. Zamannya roknya mini, terus kotak-kotak. Kotak-kotak ya? Ijo. Biru om, SMP. Oh, ganti warna ya? Kalau SMA baru hijau kalau nggak salah. SMA baru hijau. Waktu kalau negeri itu kan SMP negeri masuknya SMA negeri. Terus kamu masuk dengan rok pendek. Ya dengan style itu dan Fani mukanya kan nggak terlalu Chinese ya. Jadi tuh orang mikir, kok sekolah ndi sih Chinese ya ora. Kok kelambinnya kok wangi banget gitu loh. Itu mungkin pertamanya wiskom kakak kelas yang cewek, yang cowok nih yang udah punya pacar kakak kelas juga. Gelisah toh? Bukan om, langsung mintain pin BBM. Oh iya. Padahal udah punya pacar. Oh itu saya sangat paham. Oh iya. Padahal udah punya pacar, yang punya pacar ini kakak kelasnya cewek-ceweknya, kakak kelas ceweknya Fani, ceweknya Fani, kakak kelas cewek di sekolah. Kakak kelas cewek ya. Ya itu, terus akhirnya timbullah pertengkaran. Tapi Fani biasa aja karena di situ cowoknya perkenalan nggak bilang kalau punya pacar sih om. Oh kamu disalahpahami istilahnya. Iya salah pahami. Padahal Fani kayak biasa aja. Kalau semisal cuman ngomong halo ya udah halo, bukan orang yang kayak nanggepin gitu enggak. Oke. Karena nggak punya itikat apapun gitulah istilahnya. Biasa aja. Cuman mungkin mungkin cewek ya. Jadi yang namanya cemburunya itu lebih sih sesama cewek. Sadis ya kita iyo. Sadis om. Kalau cewek dan cewek itu sadis loh. Iya. Untung saya jadinya cowok.
Dulu sadisnya seperti apa misalnya? Pernah dikancingin di itu kamar mandi. Kelas waktu SMA itu? Waktu SMA pernah. Ya karena gara-gara itu juga. Ya karena itu. Karena cowoknya minta pin BB itu. Oh. Karena itu Om. Tapi yang minta pin BB berapa sih sampai 200 itu? Ya enggak Om. Paling beberapa gitu. Oke. Ada kayak cuma itu sudah jadi lagu belum? Ngapain Om kayak gitu? Tapi di sini Fani udah bisa mulai memaafkan karena itu mungkin bentuk pendewasaannya mereka. Oh, sudah legowo gitu. Udah lego. Mungkin mereka di sini ada yang merasa nyesel, kok aku dulu sejahat ini ya, kenapa dulu aku nggak bisa lebih wise, kenapa aku dulu nggak bisa lebih nahan emosi, dulu kenapa aku kok Kakak kelas kamu? Mungkin Fani pikirannya seperti itu. Fani berpikir seperti itu, yaitu mungkin proses pendewasaannya mereka. Dengan mereka melakukan hal seperti itu, mungkin sekarang dapat pembelajaran yang mengubah mindsetnya mereka lebih baik lagi. Pernah ketemu lagi? Pernah ketemu. Terus? Satu acara malahan. Oh gitu, terus? Pernah ketemu satu acara. Terus Fani mungkin itu yang ngancingi kamu? Iya. Terus kamu ajak apa ke kamar mandi? Oh, enggak. Fani kita pernah ditemuin satu acara, kita sama-sama sebagai pembicara. Enggak lama ini kok. Oh, sebagai pembicara. Sebagai pembicara. Terus Fani kayak ya udahlah, dia juga ngomongnya biasa, Fani juga biasa, Fani senyum. Tapi di akhiran tuh Fani bilang kayak gini, Fani itu di sini belajar di umur 21 tahun. Ketika sekarang pun atau nanti ketemu sama orang tuh jangan pernah menyudutkan. Jangan pernah kayak kowe iki sopo sih? Karena kita nggak tahu suatu hari nanti kita ketemu sama dia mungkin jadi orang yang lebih tinggi daripada kamu, atau dia menjadi orang yang malah ngulurkan tangan bantuan untuk kamu. Mungkin dia ngerasa tertampar ya dengan seperti itu. Daripada kita harus membalas dengan secara fisik, mending dengan cara kayak gitu. Tapi nggak diajak ngomong, yuk kita ngomong baik-baik di kamar mandi gitu. Enggak. Dia kayak Dia mungkin merasa salting nggak? Salting. Hah? Pasti salting Om. Pasti salting. Beberapa orang tahu yang ikut di gitu sana. Ya? Salting banget. Mungkin ya kalau boleh saya sarankan loh ya, dari pengalaman saya seorang pria setengah dewasa dengan bintang Sagittarius yang terkenal sangat wise karena membawa anak panah. Dan itu anak panah tidak dipanahkan kepada setiap orang. Gini artinya mungkin ada baiknya secara psikologi diajak ngomong memang. Iya, memang. Dan enggak diajak ngomongnya gini, kamu ingat nggak waktu SMA kamu pernah ngancingin saya? Waktu itu saya merasa jengkel, ungkapkan sebenarnya. Tapi sekarang saya merasa berterima kasih terhadap apa yang pernah terjadi. Harusnya seperti itu. Iya, itu akan juga melegakan kamu, juga melegakan dia. Iya sih, benar sih. Dan itu proses pendewasaan yang berikutnya. Dan mungkin bisa jadi lagu kalau ini. Iya, mungkin itu harus orang yang sudah bisa berani, sudah ada self love-nya sendiri. Fani untuk ngajak ngomong dia aja masih takut. Itu artinya belum selesai. Belum selesai. Itu kalau kamu sudah berani mengungkap yang kamu rasakan tanpa dendam loh. Iya, benar. Kamu ungkapkan bahwa yang kamu lakukan saya waktu jengkel, aku sampai nangis ya nggak apa-apa. Tapi itu sudah berakhir dan itu terima kasih karena itu pembelajaran pendewasaanku yang menurut saya sangat berarti sekali. Wah, kamu bisa dapat piala citra. Ini pembelajaran baru loh buat aku, tapi kayak bener-bener nih jalan keluarnya sih Om dengan cara seperti itu. Iya, memang harus diomongkan kok. Kalau kamu masih ketemu dia aja mau menghindar, masih takut, masih kebawa. Berarti kamu belum selesai. Dan sebaiknya memang diselesaikan, nggak usah habis ini nggak usah langsung. Tapi kalau ada kesempatan meskipun rada awkward pun nggak apa-apa, diajak omong terpisah gitu. Yang mana awkward banget sih. Pokoknya tetap selalu ingat satu hal, hindari kamar mandi. Malah saya yang ngancing balik. Oke. Jadi apa yang akan ini kan kamu sudah mengalami berbagai hal. Dan ada titik balik kamu. Titik balik kamu di usia berapa sih sebenarnya? Fani di SMA? Waktu ngerasa bener-bener down banget itu awal kuliah. Berarti usia berapa? 17, 18? Sekitar segituan. Gitu ya. 18, 19. Kira-kira kalau kamu diberi kesempatan untuk berterima kasih kepada Fani di usia 18, 19 yang telah mengalami titik balik, apa yang akan kamu katakan kepada Fani itu? Tahan sebentar lagi, karena Tuhan itu sudah mempersiapkan
banyak hal yang baik, dan mungkin itu tuh bukan sesuai keinginanmu, tapi benar-benar Tuhan tuh sudah menyiapkan kado terindah buat kamu. Sabar sebentar lagi. Gitu ya. Ya. Jadi kamu melihat semua apa yang terjadi dengan kamu itu adalah malah apa ya? Kado ya. Kado dari Tuhan. Kado dari Tuhan ya, yang mendewasakan kamu, yang membuat kamu akhirnya menjadi lebih kuat sebenarnya. Ya, gimana? Fani dulu marah banget, kayak kenapa sih Tuhan tuh kasih aku kayak gini, kayak habis ini selesai ada lagi. Apa yang sampai kamu marah mbak Tuhan? Kok berani ya kamu? Ya mungkin karena itu kepahitan banget sih. Okay. Karena apa? Habis orang tuaku nggak ada, terus tiba-tiba kayak ekonominya. Jadi mamaku tuh rumah tangga. Jadi ekonominya tuh berubah, berubah langsung berubah sekali. Oke. Kayak kenapa sih Tuhan? Itu sebabnya kamu punya ambisi ya untuk menyenangkan mamah kamu ya, mengembalikan lagi seperti dulu pernah nyaman, enak itu. Dan Fani itu orangnya bukan Fani dulu, jadi orang yang Fani sayang dulu, baru nanti Fani. Jadi Fani itu orangnya kayak gitu. Orang yang kamu sayangi dulu, yang kamu beri. Ini pendamping kamu bakal enak loh, Rip. Kan ya, kamu mengutamakan orang yang kamu cintai untuk apa ya, merasakan dahulu lah. Iya. Fani itu pernah merasa sama Tuhan kayak jangan mamah lah, yang penting apa ya, aku nggak apa-apa, tapi jangan sampai yang ngerasain sedih itu mama, udah kayak gitu. Marahnya Fani itu di situ. Tapi mungkin mamahmu juga ngomong yang sama. Mungkin. Iya kan? Mama juga feminim banget orangnya. Enggak, orang tua pasti akan ngomong, biarkan saya yang lebih menderita daripada anak saya. Ini doanya ketemu Tuhan jadi sungkan. Iya, malah pakewo nantinya. Iya. Oke. Jadi ini satu pembelajaran yang menurut saya sangat luar biasa untuk anak-anak muda di Kota Semarang ini, bagaimana kegelisahan bisa diubah menjadi karya yang positif dan menggerakkan, dan dijalankannya juga tidak dengan separuh hati atau seperempat hati, tapi dengan sepenuh hati. Dan tujuannya mulia, bukan untuk dirinya sendiri supaya hidupnya enak, tapi untuk mamanya, orang-orang yang ia cintai. Amin. Ya. Wah, ini jadi agak melo ya. Kita main game dulu mungkin gimana? Oh iya, boleh. Boleh ya? Gimana nih? Gamenya biasanya sih kita nyebutkan kata-kata dengan huruf terakhir, tapi saya selalu punya pertanyaan untuk psikologi Jepang, namanya kokologi. Gimana itu? Jadi nanti kamu jawab aja, ada alternatif pertanyaan, nanti kamu pilih jawabannya. Jadi gini, kamu jalan-jalan di sebuah jalan, melihat tong sampah di tengah jalan itu. Terus kamu deketi tong sampahnya, kamu tuang, ternyata kok nggak ada isinya. Terus ngapain itu A. Yang A nggak ada isinya. Okay. Yang B, tong sampahnya kamu tuang, wah penuh, memenuhi jalanan. Penuh dengan sampah. Yang C, jalanan yang banyak sampahnya. Enggak, tong sampahnya kamu tuang, isinya penuh sampah di dalamnya. Okay. Yang pertama kosong. Yang ketiga isinya ada tulang ayam, ada apel, ada bungkus nasi. Itu yang C. Atau yang D, kamu buka isinya sampah yang sudah rapi diikat dalam kantong plastik. Kalau kamu yang jalan dan kamu lihat tong sampah dan kamu buka, yang kamu bayangkan, kamu melihat isinya yang mana? A, kosong. B, penuh sampah. C, ada ikan, ada tulang, ada apel, ada bungkus makanan. Atau D, ada sampah tapi terbungkus rapi. Fani C, yang isinya ada tulang, ada itu. Ada tulang, ada itu ya. Oke. Kenapa Om? Ya ini nanti jawabannya nanti. Jadi sobat latihan, nanti kita akan dengarkan lagi apa arti dari jawaban Fani Sugiarto. Jangan lupa like, share, and subscribe latihan. Oke, kita kembali lagi. Tadi sudah sempat menjawab soal apa tadi ya? Tong sampah itu. Tong sampah. Iya. Penasaran ya Om? Di jalan ada tong sampah, waktu dibuka A kosong. B sampah. Penuh berisi sampah sampai memenuhi jalanan waktu itu. Yang C berisi ya tulang, ya apel, ya bungkus makanan, dan D ada sampah yang terikat rapi gitu ya. Kamu pilih yang C. Yang C, yang ada banyak makanan bekasnya itu. Oke. Menarik. Kenapa? Kalau yang A itu konon yang isinya nggak ada isinya, itu orangnya ya
apa adanya, jujur, apa ya, this is me gitu. Kalau yang penuh sampah, kelihatannya orangnya terbuka, tapi sebenarnya ada rahasia besar yang dia simpan. Ngomongnya mungkin harus lebih ngeri ya. Ada rahasia besar yang dia simpan. Kriminal. Kalau yang D, C Om. C nanti dulu kali kamu ngeliat C. Yang D yang berisi sampah yang terikat rapi itu orang yang bisa mengendalikan diri, menyimpan rahasia, mengubur dalam-dalam apapun yang dia rasakan. Kalau yang C, kenapa nih Om? Kamu pengen kurus ya? Enggak. Ya memang sih Om, tapi enggak lah. Enggak, tapi kamu kelihatannya ya sangat concern dengan kesehatan, dengan apa, kamu jaga sekali apa yang kamu makan. Mau. Mau Om. Mau ya? Emang udah mulai minggu ini sih Om. Nah, bener loh. Ini karena itu memang menunjukkan kamu sangat perhatian terhadap hal tersebut. Makanya isinya sampah tadi makanan. Malah Fanny tuh mikirnya ketika sampah itu isinya makanan, mungkin Fanny bisa bagi-bagiin ke kucing, mungkin anjing gitu Om. Wah, ini kok balik kucing. Soalnya pikiranku dulu gitu Om. Oh gitu ya? Oke. Ya masa aku makan sampah. Ya tapi luar biasa sekali. Yang tadi baru sempat saya sentuh sedikit. Apa soal hobi kamu yang melihara anjing, bahkan ya kucing terlantar ya? Karena mama nggak suka kucing, jadi Fanny itu kayak selalu sedia makanan kucing. Kalau kemana-mana, kalau lagi makan nih tiba-tiba di pinggiran gitu ada kucing lewat, makan bareng, kasih. Nah kenapa nggak kamu kasih yang dari piring kamu? Kan kucingnya mungkin juga suka steak loh. Kalau eman yo. Kalau Fanny makan bakso tapi sambelnya banyak kan nggak bisa Om. Oh gitu ya? Iya, kasihan. Terus bawanya makanan yang kucing yang kering atau yang basah? Iya, yang kering. Oh yang kering? Cat food. Sekarang ya bawa? Bawa dong. Emang kenapa? Sekarang bawa kayak kepengen gitu. Oke. Jadi artinya itu menunjukkan bahwa kamu punya empati yang tinggi lah ya. Ada game lagi, jadi ini gamenya membuat kata-kata dengan huruf terakhir. Satu kata ya Om ya? Satu kata, harus cepet loh ya, harus cepet. Kamu kan jago toh, bisa bikin lagu mestinya. Ya nggak terlalu jago loh Om, aku orangnya lola Om. Loadingnya lambat. Lola. Iya. Aku ya lola. Oke, satu kata yang huruf belakangnya. Apa? N. Oke. 1, 2, 3, ayo cepat. 5 detik. Menyenangkan. Itu kan akhiran. Loh? Akhiran kan? Boleh? Akhiran. Boleh? Akhiran Om. Oke. Akhirannya. Oke, menyenangkan. Oke, saya ya. Gantian, harus cepat lo ya. Iya Om. Takut. Saya lo. 3, 2, 1, Nathan. Kok ora kepikir ya? Oke. Makan. Santan. Kentang. Kok kentang. Itu kan dia Om. Diganggu oleh Om ya, didiso. Setelah Nathan, santan, saya keluar lagi mantan. Oke. Tadi udah Ya ini memang apa kejutannya lah. Oh ya, kejutan sekali Om ini. Oke, kembali lagi. Saat saya pengen ngerti apa ya, tadi yang kamu bilang soal demam panggung. Iya. Itu sebenarnya apa sih yang kamu rasakan saat di atas panggung dan rasanya nyaman dan tidak nyamannya seperti apa? Ketika nggak nyamannya itu mungkin ketakutan sendiri sih Om. Kalau mau naik panggung itu mesti mules dulu. Ada beberapa orang yang seperti itu. Butterfly in the stomach, istilahnya bahasa Inggris. Butterfly in tummy. In the tummy ya. Artinya ada kupu-kupu di dalam perut. Iya, kayak aduh, kayak gitu. Cuman karena teman-temannya. Tapi kamu jangan ke kamar mandi nanti kancingi lagi. Tapi pernah ada waktu itu kamar mandinya karena bagus, terus akhirnya Fanny buang dulu. Oh gitu ya? Emang gitu. Oh seriously harus? Enggak, lihat
kondisi kamar mandinya dulu Om. Oh gitu. Karena aku picky kalau soal kamar mandi. Oh gitu ya. Iya. Ya. Kalau yang bisa menghilangkan untuk keinginan itu ya. Iya benar. Kalau yang aduh gimana itu? Oke. Teman-teman tahu kalau Fanny itu masih sampai sekarang demam panggung. Masih demam panggung ya. Makanya kenapa kok demam panggung? Wong sudah manggung sering kali. Oh itu mungkin karena. Atau takut nanti responnya gimana gitu. Takut jelek, takut nanti ngomongnya terbata-bata atau lupa lirik kayak gitu sih Om. Lebih ke insecure sendiri sih. Ngomong terbata-bata tuh berat sekali loh. Iya. Ya boto. Boleh. Karena teman-teman 9 orang itu tahu kan 10 orang nih Fanny udah 9 orang. 9 orang itu tahu Fanny orangnya masih demam panggung banget. Makanya semuanya tuh ngajak Fanny bercanda. Oh, untuk relax. Iya. Tapi terus yang bikin kamu nyaman apa setelah itu? Setelah manggung atau setelah manggung. Di atas panggung yang bikin nyaman apa setelah? Kalau udah di atas panggung tuh udah lo semua Om. Oh gitu ya? Malah takutnya tuh ketika sebelum manggungnya. Oh. Karena memang kekuatan pikiran itu memang mempengaruhi kita ya. Gitu ya. Apa karena melihat fans yang wajahnya sangat mungkin ngelihat crowdnya yang terlalu banyak. Ya, itu memberikan gitu. Energi ya. Kayak ketika waktu kemarin tuh di Poces itu acaranya Undip Om, itu ulang tahunnya Undip. Itu sehari sebelum Indonesia dikatakan lockdown. Oh. Jadi semuanya udah langsung kayak pakai Maret masker itu ya? gitu. Maret iya, itu ya? Maret kalau nggak salah itu. Itu udah tanggal 17 Maret itu. Kalau nggak salah gitu. Itu benar-benar rame banget Om, sampai belakang itu di Kota Lama, rame banget. Terus Fanny di Kota Lama itu? Itu di Kota Lama. Itu rame banget. Dan Fanny tuh kayak ngerasa, aduh aku ki band anyar ngono loh. Misalnya aku nyanyi laguku, lah apa ngerti semua gitu loh. Fanny tuh mikirnya seperti itu, kayak merasa kecil sendiri. Terus habis itu ketambahan manajernya dari Sugi Bornean tuh dapat beberapa WhatsApp dari beberapa panitia. Maaf Mas, acaranya ini di cancel dulu karena lockdown. Hampir semua acara di tahun ini Om semuanya di cancel dan dioper ke 2021. Itu udah rasanya udah takut, rasanya lemes banget, mules rasanya. Tapi nggak jadi di cancel toh? Tahun ini kan di cancel semua Om. Kecuali di Poces tetap main. Tapi semuanya udah langsung pakai masker. Oh oke. Iya. Terus udah perasaannya nano banget, akhirnya naik panggung, Fanny kayak terserah wes, tak serahin ke Tuhan aja kayak gimana. Terus akhirnya nyanyi lagu Asmali Brasi ini Om, lagu yang benar-benar favorit dari Sugi Bornean. Itu dari depan sampai tengah itu semua orang hafal lagunya Om. Itu ya apa yang kamu rasakan? Iya itu kayak ya Tuhan, kayak ternyata semua ketakutanku, semua terharu mungkin ya, kekecewaanku semuanya kebayar sama sama energi positif, sama karya-karyaku yang aku bikin sama teman-teman, akhirnya sampai ke teman-teman juga. Ada yang happy banget Om sama pacarnya kan Asmali Brasi kan tentang cinta Om. Ada bersatunya cinta karena persamaan frekuensi gitu ya. Iya. Ada yang aku lihat di sebelah sana, ada yang sama pacarnya. Itu nyanyi sambil lihat bisa toh? Bisa Om. Bisa dong. Oh saya nggak tahu karena saya bukan penyanyi. Enggak, maksudnya kalau saya akan sibuk nyanyi nggak sempat lihat Pak. Iya. Kamu sempat ya? Bisa lihat. Ada yang apal lagunya, ada yang nari-nari sama temennya. Menarik ya. Artinya saya nggak pernah bayangkan di tengah-tengah serius nyanyi masih bisa memperhatikan pengunjung ya. Itu kebawa suasana, kebawa seneng. Nggak tahu kenapa. Terus kayak bener-bener banyak yang apal lagunya. Konon pada saat kita mencapai titik itu saya nggak lupa namanya apa, yang euforia tingkat tinggi, itu mendadak sekitar kita itu slow motion katanya. Jadi kamu bisa melihat itu? Iya, Fanny bisa. Betul ya? Kayak bukan slow motion sih, kayak Fanny bisa fokus ke satu orang, kedua orang. Iya, artinya kamu gitu. Punya kayak ada jeda waktu konon loh ya. Ini hukum relativitas dari Einstein katanya. Artinya ada euforia di dalam sehingga yang di luar itu lebih slow sehingga kamu bisa lebih memperhatikan. Kalau Fanny mungkin bahasanya lebih bisa fokus ke orang. Jadi Fanny bisa nyenyum balik senyum ke orangnya. Bisa orangnya mungkin ada tuh kan HP gitu terus dia nulis Fanny love. Oh gitu ya? Itu Fanny senang banget karena ternyata di sini Fanny tuh sadar. HP-nya ditulisi pakai apa? Spidol gitu. Pixart ya bapak pakai spidol. Di panggung itu tuh Fanny sadar ternyata kepuasan berkarya itu bukan dikenal banyak orang. Ketika kita bisa bernyanyi, orang lain bisa bahagia,
pulang-pulang bisa nyanyi. Jadi tadi gimana, kepuasan itu bukan karena hanya dikenal banyak orang, Iya. tapi Kemarin Fani sadar ketika orang bisa ikut nyanyi, ada yang pacaran sambil nyanyi bareng-bareng, sambil mesra-mesraan bareng, ada yang teman-teman bergerombol sambil nyanyi-nyanyi, bawa bunga. Itu Fani apa ya? Ternyata kebahagiaan orang itu juga bisa membayar kepuasan kita. Jadi kita memberikan sesuatu yang karya dari dalam diri kita sendiri, dari teman-teman. Kamu mungkin melihat apa yang kamu rasakan juga bisa dirasakan oleh mereka lewat ditunjukkan itu dan kamu jadi happy bahwa pesan saya nyampe nih. Iya benar. Dan yang penting mereka juga bahagia, mereka punya pengalaman yang nggak akan bisa dilupakan juga. Mungkin kan sama pacarnya mungkin kamu masih ingat nggak kemarin kita pernah habis berantem gitu misalnya. Terus pernah sih Fani ngerasain ketika nonton konser kayak gitu, sampai pulang pun, perjalanan pulang pun tuh masih nyanyi lagu-lagunya yang di konser tadi. Itu euforianya benar-benar kebawa sampai pulang. Euforia senengnya. Apa yang pengen kamu capai sih dengan apa yang sudah kamu lakukan ini? Hal-hal apa yang aku pengen ini nantinya? Fani menekankan ke diri Fani sendiri, rezeki dikenal banyak orang, dilancarkan usahanya apapun. Amin. Itu benar-benar pure pemberian sama Tuhan. Tapi Fani pengen banget ketika nanti Fani sudah bisa berkarya, Fani bisa menginspirasi orang-orang. Menginspirasi orang-orang lewat lagu-lagu kamu. Lewat lagu-lagu mungkin kamu. Kalau semisal ini beberapa ceritanya dulu kan tentang Fani yang seperti apa, yang nggak enaknya kan ada kan tadi kan. Semoga teman-teman mungkin yang denger itu ketika di titik terendahnya mereka semangat lagi. Oke. Dan saya berharap loh sebenarnya dari seorang Fani, dari seorang vokalis dari Kota Semarang, kalau dia mengikuti jalannya dengan benar, dengan sepenuh hati, ketika nggak cuma di Semarang atau di Indonesia, mungkin bisa mendunia. Amin. Karena inspirasi itu kan bisa datang dari mana saja. Apalagi di zaman internet ini, di zaman teknologi ini, ya kan? Lah, untuk terakhir ini, saya kok pengen mendengar pesan apa sih yang pengen kamu berikan kepada orang-orang, terutama anak muda? Yang harusnya begini ya, coba pesan apa sih yang ada di dalam hati kamu yang pengen kamu sampaikan? Yang penting itu be yourself, jangan pernah ikut-ikutan dengan pergaulanmu. Misalnya nih pergaulanmu salah, terus kamu yang nggak ikut aku, kamu nggak gaul gitu loh. Ya tetap aja jadi dirimu sendiri senyamanmu, terserah orang mau bilang apa, terserah. Kalau misal kamu lagi di titik terendah, percaya aja Tuhan itu tuh nyiapin kado yang gede banget, yang indah banget, yang mungkin kita nggak akan pernah sadar, nggak akan pernah tahu. Be yourself gitu ya. Be yourself dan be patient. Be patient juga. Terus apalagi kok jadi banyak? Apalagi? Banyak. Memang proses kehidupan banyak. Gitu ya. Sabar aja. Mungkin proses kehidupan itu banyak yang nggak enak, tapi harus sabar. Tuhan itu selalu memberikan kado yang terindah pada akhirnya. Oke. Wah, sangat spiritual sekali. Ya memang Fani spiritual banget. Wah, terima kasih Fani perbincangan hari ini. Banyak hal yang bisa kita gali dari seorang Fani. Bagaimana meskipun mungkin masa kecilnya, bukan kecil lah, masa remajanya pernah ada luka-luka, pernah ada kepahitan, dan benar. Dia berusaha bangkit kembali untuk berkarya, untuk menyebarkan pesan, menyebarkan cinta kepada semua, bahkan sesuatu yang membahagiakan, melakukan hal untuk diri sendiri sebenarnya bukan kebahagiaan sejati, tapi bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Lebih puas ya Om ya. Itulah sebuah kebahagiaan yang sejati. Jadi terima kasih sekali lagi Fani. Menarik sekali perbincangan kita dengan Fani Sugiarto, bagaimana kita berkarya total secara esensial. Banyak hal yang bisa kita dapatkan, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti episode latihan, dan jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Saya Haryanto Halim, terima kasih dan sampai jumpa.